Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilma Rohimah dari Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan luas mengenai manajemen pengetahuan. Yang pertama, manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah serangkaian aktivitas organisasi untuk mengelola pengetahuan sebagai aset yang berharga. Dalam konteks organisasi, termasuk lembaga pendidikan Islam, manajemen pengetahuan itu mencakup berbagai proses penciptaan, penyimpanan, pembagian, juga pemanfaatan pengetahuan agar dapat meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Pengetahuan yang dimaksud bisa berupa pengalaman, informasi, keahlian, maupun inovasi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok di dalam organisasi. Secara umum, tujuan utama manajemen pengetahuan itu untuk memastikan pengetahuan yang tepat dapat diakses oleh orang yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, inovasi, juga perbaikan berkelanjutan dalam sebuah organisasi. Dalam konteks organisasi pendidikan Islam, manajemen pengetahuan menjadi sangat penting karena sebuah lembaga ini tidak hanya berperan sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai pusat pengembangan nilai-nilai keislaman dan karakter. Selain itu, manajemen pengetahuan juga membantu lembaga pendidikan Islam untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya sesuai dengan ilmu agama, tapi juga bisa relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Penerapan manajemen pengetahuan di lembaga pendidikan Islam tentu tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah budaya organisasi yang cenderung tertutup dan kurang terbiasa untuk saling berbagi informasi untuk pengalaman. Banyak individu yang masih menganggap pengetahuan itu sebagai milik pribadi, sehingga enggan membagikannya kepada orang lain. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi juga menjadi kendala utama, terutama di lembaga-lembaga masih tradisional dan memiliki sistem dokumentasi yang baik. Menurut saya, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan perubahan pola pikir dan komitmen dari seluruh elemen organisasi, serta dukungan teknologi itu yang memadai agar proses pengembangan manajemen pengetahuan itu dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pendidikan Islam. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang bersifat pribadi, sulit diungkapkan secara formal, dan biasanya diperoleh melalui pengalaman langsung, intuisi, ataupun keterampilan yang dimiliki seseorang. Pengetahuan ini tidak terdokumentasi dan sulit untuk dibagikan tanpa interaksi langsung, karena sifatnya yang selalu abstrak dan personal. Contohnya dalam dunia pesantren adalah kemampuan seorang kiai atau guru dalam memberikan nasihat spiritual yang didasarkan pada pengalaman dan kebijakan hidupnya, yang sulit dituangkan secara tertulis atau diajarkan lewat buku. Di masjid, tacit knowledge management bisa berupa cara seorang imam memimpin sholat berjamaah dengan khusyuk dan mengatur jalannya ibadah secara efektif, yang diperoleh dari pengalaman bertahun-tahun memimpin berjamaah. Sedangkan explicit knowledge adalah pengetahuan yang sudah terdokumentasi secara formal dan sistematis, sehingga mudah diakses, dipelajari, dan dibagikan kepada orang lain. Pengetahuan ini biasanya berbentuk buku, laporan, prosedur, ataupun media digital. Dalam konteks pesantren, explicit knowledge ini berupa kitab-kitab kuning, buku, fikih, tafsir Al-Quran, atau modul pembelajaran yang digunakan sebagai bahan ajar. Di masjid atau organisasi keislaman, explicit knowledge itu bisa berupa buku panduan tata cara ibadah, rekaman ceramah, atau dokumentasi kegiatan keagamaan yang disusun secara sistematis. Perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada cara pengetahuan tersebut disimpan dan disetorkan. Tacit knowledge ini lebih bersifat internal dan sulit dikomunikasikan tanpa interaksi langsung.
Sementara eksplisit ini sudah diubah menjadi bentuk yang dapat dibaca dan dipelajari oleh banyak orang tanpa harus bertatapan langsung atau bertatap muka. Dalam praktik manajemen pengetahuan atau yang disebut dengan tacit knowledge ini sering dikonversi menjadi explicit knowledge melalui proses seperti penulisan, dokumentasi, atau pelatihan formal agar dapat diwariskan dan dimanfaatkan secara lebih luas. Sebagai contoh nyatanya di sebuah pesantren, kemampuan seorang guru itu dalam membimbing santri secara profesional dan menyesuaikan metode pengajarannya dengan karakter-karakter santri merupakan tacit knowledge. Sementara kitab-kitab pembelajaran yang digunakannya sebagai bahan ajar dan sudah didokumentasikan adalah explicit knowledge. Di masjid, pengalaman imam dalam memimpin sholat itu memberikan ceramah yang penuh hikmah adalah tacit knowledge. Sedangkan buku-buku panduan sholat dan rekaman ceramah itu yang didistribusikan merupakan explicit knowledge. Ketiga, proses knowledge sharing dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman dapat dibangun dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip akhlak kerja, kepercayaan, dan budaya kolegial yang sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak kerja yang baik seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan ikhlas dalam bekerja menjadi fondasi utama agar anggota organisasi merasa nyaman dan termotivasi untuk berbagi pengetahuan tanpa ada rasa takut ataupun curiga. Sikap ikhlas dan niat yang tulus karena mengharap ridho Allah mendorong anggota untuk saling membantu dan berbagi ilmu demi kemaslahatan bersama. Kepercayaan atau trust merupakan elemen krusial dalam knowledge sharing karena pengetahuan yang dibagikan sering kali bersifat positif atau membutuhkan rasa aman agar tidak disalahgunakan. Dalam sebuah organisasi keislaman, kepercayaan ini dapat dibangun melalui komunikasi yang terbuka, penghormatan antara anggota, kepemimpinan yang adil serta transparan. Dengan adanya trust, anggota organisasi akan merasa dihargai dan yakin bahwa pengetahuan itu mereka bagikan agar digunakan secara positif dan bermanfaat. Budaya kolegial yang menekankan kebersamaan, musyawarah, dan saling menghargai juga sangat mendukung proses knowledge sharing. Dalam budaya ini, setiap anggota merasa menjadi bagian dari keluarga besar yang saling mendukung dan belajar bersama. Contohnya, dalam sebuah organisasi keislaman seperti pengajian, halakoh, ataupun proses diskusi dan tukar pendapat secara rutin membentuk iklim yang kondusif untuk berbagai pengetahuan. Kegiatan monitoring yang dilakukan dalam komunitas rohis juga merupakan bentuk nyata dari budaya kolegial yang memfasilitasinya dengan menggabungkan akhlak kerja yang mulia, membangun kepercayaan yang kokoh, dan menumbuhkan budaya kolegial yang inklusif. Organisasi berbasis nilai-nilai keislaman dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses knowledge sharing. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengetahuan dan kinerja organisasi, tapi juga memperkuat ukhuwah dan solidaritas antar anggotanya sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, tahap dalam siklus manajemen pengetahuan. Penciptaan pengetahuan adalah proses menghasilkan pengetahuan baru melalui pembelajaran, riset, inovasi, pengalaman kerja, atau interaksi sosial. Contohnya, tim R dan D mengembangkan teknologi baru atau ide inovatif hasil brainstorming. Yang kedua, akuisisi pengetahuan adalah mendapatkan pengetahuan dari sumber eksternal seperti pelatihan, seminar, benchmarking, atau kerjasama dengan pihak luar. Contohnya, mengundang ahli eksternal untuk memberikan pelatihan keterampilan teknis kepada karyawan. Organisasi dan penyimpanan pengetahuan adalah mengelola dan menyimpan pengetahuan dalam format yang mudah diakses, seperti
database, internet, atau dokumen SOP. Contohnya seperti menyimpan best practice dalam sistem manajemen dokumen digital. Distribusi atau penyebaran pengetahuan adalah penyebaran pengetahuan kepada pihak yang membutuhkan di dalam organisasi, baik melalui diskusi, mentoring, pelatihan, ataupun sistem informasi. Contohnya seperti forum mingguan antar divisi untuk berbagi pengalaman proyeknya. Pemanfaatan pengetahuan adalah menggunakan pengetahuan yang tersedia untuk meningkatkan pengambilan keputusan, efisiensi kerja, atau inovasi produk atau jasa. Contohnya, seperti menggunakan template strategi untuk pemasaran yang sukses di proyek sebelumnya untuk proyek baru. Selanjutnya yaitu ada evaluasi dan pembaharuan pengetahuan, adalah menilai efektivitas pengetahuan yang digunakan dan memperbaharuinya jika sudah usang atau tidak relevan. Contohnya mengkaji ulang SOP setelah ada perubahan regulasi pemerintah. Tahapan yang paling krusial adalah pencipta pengetahuan. Tanpa pencipta pengetahuan, organisasi tidak akan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar atau memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Contoh penerapan dalam organisasi yaitu sebuah perusahaan teknologi seperti Google, penerapan siklus manajemennya dengan sangat baik. Mereka mendorong inovasi melalui program R&D yang kuat, mengumpulkan umpan balik dari pengguna, menyimpan pengetahuan dalam sistem yang terintegrasi, dan mendistribusikan pengetahuan tersebut melalui pelatihan dan kolaborasi antar tim. Dengan cara ini, Google dapat terus menciptakan produk yang relevan dan inovatif. Nomor 5. Teknologi informasi atau IT berperan penting dalam setiap tahapan siklus manajemen pengetahuan, yaitu penciptaan, penyimpanan, distribusi, dan penerapan pengetahuan. Beberapa peran utamanya yaitu: yang pertama, pengumpulan dan penyimpanan pengetahuan. Contohnya seperti sistem berbasis data dan cloud computing memungkinkan organisasi menyimpan pengetahuan secara terstruktur dan mudah diakses. Yang kedua, distribusi dan akses pengetahuan. Contohnya seperti internet, portal pembelajaran, dan sistem manajemen konten atau yang disebut dengan CMS, memungkinkan penyebaran pengetahuan secara cepat dan luas. Yang ketiga, kolaborasi dan pembelajaran kolektif. Contohnya seperti alat kolaborasi seperti Google Workspace, Microsoft Teams, dan platform e-learning, mendukung kerja tim dan pembelajaran lintas unit. Yang keempat yaitu ada analisis pengetahuan dan pengambilan keputusan. Contohnya, teknologi seperti Big Data Analytics dan AI dapat mengubah informasi besar menjadi insight yang relevan untuk mengambil keputusan. Refleksi pada lembaga berbasis keagamaannya yaitu: yang pertama, penyebaran nilai dan ilmu keagamaan. Contohnya seperti ceramah, kajian, dan tafsir dapat disebarluaskan melalui YouTube, podcast, ataupun e-book. Yang kedua, memperkuat jaringan umat dan kolaborasi. Contohnya, komunitas daring seperti grup WhatsApp, Telegram, atau forum diskusi mendukung pertukaran ilmu antara pemuka agama, santri, dan masyarakat umum. Yang ketiga, digitalisasi arsip dan manuskrip keagamaan. Contohnya, manuskrip klasik atau kitab dapat didigitalisasi dan diakses publik sehingga memperluas jangkauan pembelajaran lintas generasi. Tantangan penggunaan teknologi di lembaga keagamaannya yaitu seperti gap literasi digital. Jadi, sebagian pengurus atau guru agama mungkin kurang familiar dengan perangkat teknologi, sehingga perlu dipelatihan dan pendampingan. Yang kedua, kekhawatiran terhadap distorsi nilai, yaitu ada kekhawatiran bahwa pemanfaatan teknologi bisa memunculkan penyebab informasi yang menyimpang dari ajaran.
juga, keterbatasan infrastruktur di lembaga di daerah pelosok mungkin menghadapi kendala akses internet, perangkat, dan biaya operasional. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.